Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Night Call, Renungan Malam, dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Saat ini bukalah Yosua pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu dari Alkitab yang sebentar kami mau baca dan renungkan. Hikmat Tuhan anugerahkanlah agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakan dalam kehidupan beriman kami. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17, Yosua pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu, Yosua berkata demikian. Ingatlah perkataan yang disampaikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu. Tuhan Allahmu mengaruniakan ketentraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu, di seberang sungai, di sini sungai Yordan. Namun, kamu semua pejuang gagah perkasa haruslah menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada saudara-saudaramu sama seperti kepadamu, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka. Kemudian kamu boleh kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab, Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami menaati Musa, demikianlah kami akan menaati engkau. Kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, istimewa memberitakan, melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau membaca Yosua pasal 1, sebaiknya Saudara membaca juga mulai dari ayat 1 hingga selesai di ayat yang ke-17, bahkan 18 pasal 1, Saudara akan menemukan bahwa posisi kepemimpinan orang-orang Israel memasuki masa untuk memenangkan pertarungan merebut Yeriko atau tanah Kanaan sudah beralih dari kepemimpinan Musa ke kepemimpinan Yosua. Dan kalau Saudara membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, Saudara akan menemukan bahwa Tuhan, Allah Israel, meneguhkan dan menguatkan Yosua dalam rangka melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan itu. Saya paling suka membaca ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini penguatan. Dan perintah kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan itu bukan saran, tapi gua perintahkan. Lu harus teguhkan dan kuat hatimu. Sekarang kau ada pemimpin. Kau adalah pemimpin, bukan Musa lagi. Engkau yang memimpin umat untuk merebut. Saya akan berikan tanah ini. Jadi kalau saudara membaca sampai ayatnya yang ke-18, kita akan menemukan janji Tuhan kepada Musa yang diulangi, diucapkan oleh Yosua kepada umat ketika mereka mau siap berperang. Dan mari kita lihat ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Musa panggil secara khusus orang-orang dari Ruben, Gad,
bahkan juga suku Manase untuk ikut berperang dalam rangka merebut Kanaan waktu itu. Dan hal yang menarik adalah perintah ini. Semua akan tinggal, perempuan, anak-anak, ternak bahkan. Tapi untuk kalian, para pahlawan gagah perkasa, tolong lihat ayat 14, kalian harus maju bersamaku. Kalian harus berperang bersamaku. Ingat janji Tuhan kepada Musa, negeri ini akan diberikan. Jadi kalian harus pergi berperang, bahkan tolong lihat ayat yang ke-15. Sampai kapankah mereka harus pergi berperang? Yosua bilang, sampai Tuhan anugerahkan ketentraman. Artinya, sampai mereka berhasil merebut Kanaan dan mengalahkan semua musuh, sudah, kalian boleh pulang. Kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada ternakmu, pergilah. Berarti kita sudah bisa menguasai Kanaan pada waktu itu. Ini hal yang pertama yang menarik perhatian saya. Selanjutnya yang kedua, tolong lihat reaksi mereka. Gak mudah loh Bapak Ibu. Perintahnya adalah meninggalkan keluarga loh. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan ternak, kekayaan berarti kan. Meninggalkan orang-orang yang dikasihi dan disayangi untuk satu tujuan. Berperang, mengikuti perintah Allah melalui Yosua, pemimpin baru, untuk merebut Kanaan. Dan bagi saya itu tidak mudah, tapi tolong lihat ayat yang ke-16, apa reaksi mereka. Segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami kau suruh, kami akan pergi. Wow, ini bicara soal apa? Yang pertama, mau bicara soal ketaatan. Bahwa mereka taat pada pemimpin baru ini, dan mereka siap untuk berjuang, mereka siap untuk berperang. Tapi yang kedua, saya mau bicara soal hal yang penting juga, yaitu pengorbanan. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Dan mereka rela loh, tinggalkan keluarga, tinggalkan kekayaan, tinggalkan sanak famili untuk melaksanakan perintah ini supaya memenangkan pertarungan. Dan mereka melakukannya. Bagi saya itu dua hal menarik untuk kemudian menjadi perhatian kita di teks ini. Nah sekarang Bapak Ibu, memasuki malam ini, di saat saudara mau beristirahat, ada hal apakah dari firman Tuhan ini yang bisa Bapak Ibu dan saya renungkan untuk mengakhiri hari ini? Yang pertama saya mau katakan begini, bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Kalau saudara membaca pasal 1 di ayat-ayat awal kan, Tuhan janji, pokoknya negeri ini akan diberikan. Negeri ini akan diberikan. Pokoknya saya akan memberikan sesuai janji saya pada Abraham dulu dan juga pada Musa. Tapi menariknya begini, Yosua bilang, lu harus berperang. Sampai kapan? Sampai damai. Apa maksudnya? Benar bahwa Tuhan akan memberikan negeri ini. Benar bahwa Tuhan akan menyertai, bahkan turut berperang. Tidak berarti Yosua dan pasukan berdiam saja. Menarik ya? Saya ulangi, benar Tuhan janjikan negeri ini. Benar kemenangan akan Tuhan berikan. Tapi tidak berarti, ini penting, tidak berarti umat itu tidak mengerjakan bagian mereka, yaitu berperang. Kalaupun Tuhan berperang untuk mereka, bukan berarti mereka menyarungkan pedang. Saya mau katakan poin pertama ini, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Umat harus berperang. Ora et labora bilang bekerja dan berdoa. Bahasa Latin ini punya makna yang sangat luar biasa. Kerjakanlah, doakanlah apa yang kau kerjakan, dan kerjakan yang sudah didoakan. Mau mengatakan begini bahwa betul Tuhan menyertai, engkau harus berlelah. Betul Tuhan menyertai, tapi engkau harus berjuang. Betul Tuhan akan menganugerahkan kemenangan, tapi engkau harus berperang. Poin pertama mau bilang begini kepada Bapak Ibu, di penutup hari ini. Sudahkah hari ini engkau maksimal berperang mencapai kemenangan? Sudahkah hari ini engkau benar-benar berjuang untuk mencapai kemenangan? Kalau belum, ada perintah di ayat yang ke-9 pada Yosua. Bukankah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah
dan teguhkanlah hatimu. Maka besok pagi kalau Tuhan izinkan, mari bergiat lagi, mari berperang lagi, mari berjuang lagi. Kiranya suatu saat Kanaanmu, entah itu masa depan, cita-cita, hidup untuk keluarga, turun-temurun, Tuhan sediakan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa ketaatan, jangan punya mimpi untuk beroleh berkat. Tanpa ketaatan, jangan berharap mendapatkan penggenapan janji-janji Tuhan. Makanya ayat 16 begini, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Saya mau ajak saudara buka kitab Ulangan. Ini bicara soal ketaatan, menjanjikan berkat. Ulangan pasal 28, itu bagus banget. Ulangan pasal 28, tolong lihat Ulangan 28, secara khusus Bapak Ibu kita akan baca ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 28 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 saya bacakan ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, garis bawah ini, apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Wow, urusan dapur Tuhan akan berkati. Urusan pekerjaan dan bisnis itu lembu, anak-anak, kambing, domba, Tuhan akan berkati. Bahkan urusan kandungan pun Tuhan berkati. Dan klimaksnya, diberkatilah engkau pada waktu masuk atau keluar. Berarti dimanapun engkau pergi, engkau diberkati. Tapi jangan lupa ayat yang kedua. Segala berkat itu akan diberikan apabila kamu mendengarkan suara Tuhan. Apa maksudnya? Bicara soal ketaatan. Maka tidak heran di bacaan kita Yosua pasal 1, ayat 16 mereka respon. Apapun yang kau perintahkan kami akan laksanakan. Dimanapun kau suruh kami akan berangkat. Saya mau katakan begini, poin kedua. Dengarkan, penggenapan janji itu jadi bagian Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau belajar taat kepada Tuhan. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Maka menutup malam ini sebelum saudara beristirahat. Kiranya ingat dua hal ini. Engkau perlu berjuang untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan. Catatan kedua, jangan lupa hidup dalam ketaatan supaya janji-janji itu digenapi. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sudah memasuki malam hari. Kami mau beristirahat. Dan ketika matahari dunia terbenam, tapi matahari sorgawi yaitu firman Tuhan terbit bagi kami malam ini melalui firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kekuatan kami dapat, ajar kami untuk belajar taat, juga buat kami untuk terus maju dan berjuang menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Terpujilah nama Tuhan, seluruh karya pelayanan di berbagai tempat gereja Tuhan GPI berada, juga Tuhan berkati. Supaya di penutup malam ini, di semua aktivitas kerja layan, dan berbagai hal yang kami buat, Tuhanlah yang sempurnakan hasilnya. Kami percaya tidak ada yang sia-sia jika kami sungguh-sungguh bekerja dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.